Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai dengan 1942. Baiklah anak-anak, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai dengan 1942. Di sini kita sudah melihat ada peta konsepnya, di mana pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal yaitu Floyd Boyskes dan Van der Kempen, Komisaris Jenderal, masa tanam paksa Van der Bus atau Kulturstelsel, masa usaha swasta, undang-undang agraria atau politik etis. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia dengan diadakan konferensi London. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal adalah masa ketika Hindia Belanda dipimpin Floyd Boyskes dan Van der Kempen. Ketiga orang ini berpangkat Komisaris Jenderal. Kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel Johannes van der Bus pada tahun 1830 sampai dengan 1870. Johannes van der Bus mengemukakan ide tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa dilaksanakan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintahan Belanda. Kebijakan Kulturstelsel. Yang pertama, rakyat wajib menyisihkan sebagian tanahnya atau 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pemerintahan. Yang ketiga, waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Dan yang keempat, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir, pengawasan penggarapan tanah diawasi oleh kepala desa. Dan inilah kebijakan dari Kulturstelsel. Ini anak Kulturstelsel atau tanam paksa, di mana masyarakat Indonesia disuruh bekerja susah payah demi mencukupi perekonomian atau kas Belanda. Nah, di sini adanya penyimpangan Kulturstelsel atau kebalikan dari kebijakan Kulturstelsel tadi anak-anak. Di sini penyimpangannya, yang pertama, pemberlakuan Kulturprojecten, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintahan Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak. Dan yang kedua, kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan, dan pembebanan pajak tanah kepada para petani, serta waktu pengerjaan Kulturstelsel ternyata lebih dari 3 bulan. Tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi petani dan pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Nah, sangat berbeda sekali dengan kebijakan Kulturstelsel sebelumnya. Ya, anak-anak. Dan di sini ada pro kontra tanam paksa atau
kultur stem cell, yaitu dampak positifnya di mana rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Akan tetapi sangat banyak sekali dampak negatif seperti kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi, banyaknya mengalami kegagalan panen, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, serta jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Dibanding dampak positif, sangat banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh kultur stem cell. Dan di sini ada Edward Dawes Dekker atau Multatuli. Dawes Dekker dalam bukunya Max Havelaar pada tahun 1860 mengkritik praktek tanam paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Belanda. Yaitu kritik juga muncul dari orang-orang jurnalis seperti Roda van Eysinga dan politikus beraliran liberal seperti Walter Robert Baron van Hove. Banyak sekali kritikan mengenai praktek tanam paksa. Sistem usaha swasta. Pemerintahan tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan. Misalnya, sistem tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Tugas negara atau pemerintah adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Peta perkebunan swasta asing. Mana petanya? Jepara, Lasem, Blora, Purwodadi, Tuban. Ini banyak di Pulau Jawa. Dari Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Malang, Jatiroto, dan Surabaya. Undang-undang agraria dan undang-undang gula. Sini ada gambarnya, perjanjiannya ya Nana, di mana sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan dikeluarkan undang-undang agraria ya di samping atau agraris wet dan undang-undang gula Swicker wet dengan tujuan melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberikan peluang modal asing untuk menyewa tanah orang pribumi. Dan yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Ini adalah undang-undang agraria atau undang-undang gula. Imperialisme modern oleh Belanda. Tanah jajahan berfungsi satu, tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Yang kedua, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Dan yang ketiga, penyediaan tenaga kerja yang murah. Ini adalah imperialisme modern oleh Belanda. Dampak sistem usaha swasta. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Hasil barang tambang juga meningkat. Pembangunan sarana prasarana di Indonesia. Politik etis. Politik etis dipelopori oleh Peter Burnsop, wartawan koran The Locomotive, dan C.D. Van Deventer atau politikus Trias Van Deventer yang meliputi irigasi atau pengairan, pembangunan dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Baiklah anak-anak,
Mungkin cukup di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Apabila ada bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.